Anaknya sudah mulai males sholat. Hati-hati ya, coba perhatikan. Anaknya mau ngaji tapi nggak masuk, Pak. Sulit, karena uang riba masuk ke darahnya dia itu. Yang kedua, istrimu sudah mulai susah dididik. Istriku dulu baik orangnya, nurut, soleha, kok sekarang jadi, apa Bu? Kok jadi bangkang ya sama suami ya? Kok akhlaknya berubah ya? Kan ada orang mau mati sakaratul mautnya berat itu ada Pak. Sampai seminggu, sampai sebulan tuh nggak mati-mati. Sakaratul maut terus. Mencakar-cakar wajahnya gitu, ada itu. Sampai luka semua itu. Yang perempuan sampai apa nyobek-nyobek bajunya sampai auratnya keluar semua itu. Tapi tidak mati-mati. Bentur-benturkan kepalanya ke tembok gitu. Sambil teriak-teriak panas, panas gitu. Dibacakan zikir panas, nggak dibacakan marah-marah gitu. Jadi tidak mati-mati. Akhirnya begitu mati matanya melotot. Naudzubillah min dzalik. Ada seperti itu ya. Sambil seremonial ini, siapa di ruangan ini yang masih kesangkut riba? Saya nggak usah toleransi, pilihannya dua. Hancur sekarang apa hancur nanti? Pilih. Mana penghasilanku ya? Mobil 5, tapi tiap bulan pusing bayar bunga. Toko banyak, tapi kok tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, tekanan darah kok nggak normal. Loh, ternyata Anda sudah habis mikirin bunga tiap bulan itu. Ternyata perhiasan yang dipakai istrimu kamuflase. Cincin yang kamu pakai, jam tangan yang Anda pakai, sepatu semua, hidup glamor yang Anda pakai, ternyata kamuflase semua. Itu hanya tipuan, hanya bayar bunga bank Anda. Anda tiba-tiba menjadi orang yang munafik, di depan orang pura-pura senyum, padahal hatimu nangis. Demi Allah, wallahi bangsa ini diazab sama Allah. Hancur-hancur sekarang ini sama Allah. Kenapa? Karena menuhankan riba. Kenapa? Karena menuhankan uang, menuhankan bunga. Ketergantungan sama bunga, ketergantungan sama Cina. Bahkan Cinanya sudah dihancurkan sama Allah, sama corona, Indonesianya tetap menuhankan Cina. Bapak Ibu, seremonialnya dipercepat ya. Langsung aja saya doakan Anda semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah penghasilannya, berkah ilmunya. Ya, saya doakan mudah-mudahan kelak akan lahir ulama besar penghafal Quran dari rahim anak dan istrimu ya. Cucu-cucunya Anda ini, minimal di tengah-tengah nasabnya Anda ada Ustadz Abdul Somad, ada siapa? Ada Kiai Haji Tengku Zulkarnain, pokoknya ada pejuang. Saya doakan mudah-mudahan nggak lahir Abu Janda di tengah-tengah keluarganya Anda. Ya, intinya begitu ya, lahir ulama besar. Sekarang ini ya Ustadz Abdul Somad, kalau secara milenial, secara kecerdasan Ustadz Felix Xiao, kalau secara kedaulatan Habib Rizik, suka nggak suka, beliau sekarang ulama yang tidak bisa dibeli 1 triliun tuh Habib Rizik sekarang. Kita nggak boleh percaya sama manusia, kita percaya hanya Allah aja lah ya, Allah dan Rasulnya ya. Tapi kalau seandainya harus mempercayai satu sebagai patokan, sebagai pegangan, ya Habib Rizik saat ini. Sementara kalau Anda butuh khalifah, butuh khilafah, butuh pegangan, ya Habib Rizik. Kalau antum punya punya referensi, nggak apa-apa. Siapa kira-kira? Dulu ada Buya Hamka, ada Sayyid Qutb. Gitu kalau di Mesir ya. Sekarang kan nggak ada, hanya Habib Rizik yang sangat-sangat dimusuhi gitu kan oleh kaum-kaum munafik gitu ya, Masya Allah. Terus apalagi ya, saya doakan Anda mudah-mudahan besok wafatnya husnul khotimah.
Kan enggak masalah, sekarang ini apapun masalah hidup Anda, sekarang ini ruwetnya bagaimana, konflik batinnya Anda enggak apa-apa lah, nikmati prosesnya, yang penting besok kalau mau wafat, sakaratul mautnya ringan, ya. Pokoknya husnul khotimah, matanya terpejam sendiri, tersenyum sendiri gitu kan, pokoknya seperti tidur, yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng, pokoknya terpancar surganya Allah itu waktu meninggal itu. Kan ada orang mau mati sakaratul mautnya berat itu ada Pak. Sampai seminggu, sampai sebulan tuh nggak mati-mati. Sakaratul maut terus. Mencakar-cakar wajahnya gitu. Ada itu. Sampai luka semua itu. Yang perempuan sampai nyobek-nyobek bajunya sampai auratnya keluar semua itu. Tapi tidak mati-mati. Bentur-benturkan kepalanya ke tembok gitu. Sambil teriak-teriak panas, panas gitu. Dibacakan zikir panas, nggak dibacakan marah-marah gitu. Jadi tidak mati-mati. Akhirnya begitu mati matanya melotot. Naudzubillah min dzalik. Ada seperti itu ya. Nah saya doakan Anda semua besok nggak seperti itu. Ya normal lah 3 kali. Langsung hilang gitu kan. 3 kali tarikan nafasnya itu. Terus tiba-tiba pertama matanya naik ke atas, tapi tiba-tiba terpejam sendiri karena detik-detik keluar ruh itu kan dari ubun-ubun itu. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kena itu makom itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi Allah, ayo jiwa yang tenang, ayo pulang, ayo pulang. Dicabut ruhnya itu seperti rambut dari tepung gitu. Tiba-tiba hilang. Karena hutangnya sudah lunas semua ya. Jadi besok antum semua waktu sakaratul maut hutangnya sudah lunas ya. Ini kayaknya wajah hutang semua ini kayaknya ini ya. BPJS-nya lunas, ya. Ribanya lunas. Ayo sambil seremonial ini, siapa di ruangan ini yang masih kesangkut riba? Saya nggak usah toleransi, pilihannya 2. Hancur sekarang apa hancur nanti, pilih. Yang usahanya masih di bank ini, usahanya, bisnisnya masih pinjam di bank, tiap bulan bayar bunga. 2 pilihannya, demi Allah, wallahi, mau hancur sekarang apa hancur nanti, udah pilih. Ini kayaknya bank semua ini orang-orang ini kayaknya ya, wajah-wajah bank semua ini. Ya? Iya, lebih baik hancur sekarang. Kalau hancur nanti tambah parah, tambah sakit. Ada 3 cara menyelesaikannya. Pertama, rawat inap. Atau yang kedua, rawat jalan. Rawat inap, rawat jalan itu kurang lebihnya ya sudahlah, saya janji sekarang terakhir. Tapi sambil menyusun kekuatan bagaimana supaya cepat selesai gitu loh sambil jalan. Tapi janji nggak nambah lagi. Itu sudah minimal diterima itu tobatnya itu. Kan niat baik walaupun belum dilaksanakan kan sudah dicatat sama Allah pahalanya. Beda kalau niat jahat. Kalau niat jahat walaupun belum dilaksanakan sudah jatuh itu dosanya itu. Oke, atau yang terakhir langsung amputasi. Nah saran saya amputasi Pak malam ini. Pulang dari sini amputasi. Mobil, rumah, gudang, tanah, apa semua aset yang ada jual semua. Besok pagi selesaikan ribanya. Beng, selesai, putus. Walaupun hanya tinggal baju 1 kering di badan. Dimulai lagi dari 0, itu jauh lebih berkah. Demi Allah. Jadi kalau penghasilannya Anda 1 juta, hiduplah dengan pola hidup 800.000 atau 700.000 lah. Penghasilan 1 juta berarti hidup dengan cara berpikir 700.000 atau 500.000. Jadi ada lebih untuk sedekah, membahagiakan anak yatim, bla 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 bla. Jangan penghasilan 1 juta tapi cara hidupnya 2 juta. Berat Pak. Ya kan, apalagi sampai wah kalau nggak bank mana bisa sekarang kan pegawai negeri harus bank.
Wah, kalau punya prinsip seperti itu susah. Ya, beli mobil 100 juta kredit, 50 juta cash, mending 50 juta. Jauh lebih berkah. Tapi nggak layak Gus, kalau 50 juta ini gampang. Kalau ngeredit berapa? Misalkan bulanannya 3 juta misalkan. Ya udah, tiap bulan nabung 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nggak lama kena itu mobil harga 100 itu, langsung beli cash. Jadi uang yang dipakai ngansur rencana riba itu ditahan dulu, ditabung tiap bulan. Berat Bu, kalau sudah kena riba ini, pertama ya, akalmu sudah nggak sehat. Jasmanimu sakit, rohanimu sakit. Perhatikan, ciri-ciri orang kalau mulai dicabut keberkahannya gara-gara riba. Anaknya sudah mulai males sholat, hati-hati ya, coba perhatikan. Anaknya mau ngaji tapi nggak masuk Pak. Sulit karena uang riba masuk ke darahnya dia itu. Yang kedua, istrimu sudah mulai susah dididik. Istriku dulu baik orangnya, nurut, soleha, kok sekarang jadi apa Bu? Kok jadi bangkang ya sama suami ya? Kok akhlaknya berubah ya? Jangan-jangan sudah kemasukan uang riba. Terus antum sebagai laki-laki dulu baik, soleh, kok sekarang tiba-tiba suka selingkuh, suka chat mesum. Ayo, berubah akhlakmu Pak. Ya kan? Terus tiba-tiba antum ini sedikit sekali syukurnya. Dulu sebelum riba 5 waktu di masjid, kok sekarang tiba-tiba males ke masjid. Terus tiba-tiba panas saja hawanya hidup ini. Terus tiba-tiba hobi ke dukun. Terus tiba-tiba hobi curhat. Tiap ketemu orang curhat. Ketemu orang curhat. Padahal dulu enggak. Dulu tegar. Seberat apapun masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tawakal kepada Allah. Sekarang enggak. Dikit-dikit curhat. Ketemu orang curhat. Curhat. Terus kalau enggak ketemu orang curhatnya di WA. Di status. Di Facebook. Sampai-sampai haus. Itu curhat di Facebook. Haus gitu. Jiwamu sudah keropos dimakan riba tadi itu. Oleng. Nah tiba-tiba, jadi gini Bu, ini intermezzo ya, tapi ini sudah masuk lah ya. Jadi awalnya 50 juta Ustadz, didatangi sama bank 50 juta. Begitu berkembang banknya datang lagi. Oh usahanya berkembang, gimana kalau 200 juta saya bantu lagi. Udah beres tanda tangan cair. Kelihatan uang 200 juta, belum kelihatan, baru denger, itu mata sudah hijau Pak. Weng, 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 tanda tangan. Besok cair 200 juta. Usahanya tambah berkembang. Bila perlu buka cabang. Begitu sukses datang lagi banknya. 1 miliar ya, saya bantu. Beres, tanda tangan selesai. Dengar 1 miliar Pak. Jantung langsung, apa Bu? Denyutnya tuh langsung naik, dok 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 dok. Tanda tangan cair 1 miliar. Begitu berkembang terus ditawari lagi 2 miliar. Sampai akhirnya Anda berada di satu titik, Anda baru sadar, tapi kebanyakannya terlambat. Loh, mana penghasilanku ya? Mobil 5, tapi tiap bulan pusing bayar bunga. Toko banyak, tapi kok tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, tekanan darah kok nggak normal. Loh, ternyata Anda sudah habis mikirin bunga tiap bulan itu. Ternyata perhiasan yang dipakai istrimu kamuflase. Cincin yang kamu pakai, jam tangan yang Anda pakai, sepatu semua, hidup glamor yang Anda pakai, ternyata kamuflase semua. Itu hanya tipuan, hanya bayar bunga bank Anda. Anda tiba-tiba menjadi orang yang munafik, di depan orang pura-pura senyum, padahal hatimu nangis. Demi Allah, di depan orang pura-pura tegar, karena sudah malu, kebawa gaya hidup, mobil mewah, cincin mewah, penampilan perlente terus. Jadi akhirnya Anda keseret semakin dalam ke jurang kesengsaraan, hilang jati diri, hilang kedaulatan. Tiap bulan bayar bunga, tiap bulan mikir bunga. Nah terlambat sudah Pak. Seandainya dijual semua,
Ternyata sudah habis asetnya, utangnya belum lunas. Bagaimana sih ini? Dulu nggak punya utang di bank enak. Sekarang kok miliaran kelihatannya, tapi begitu dihitung, mobil dijual, rumah dijual, gudang dijual, semua habis. Seandainya dikalkulasi, loh ternyata nggak cukup untuk nutup utangnya. Jangankan utangnya, bunganya aja nggak cukup. Nah disitulah azab Allah mulai terasa. Kayak bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah riba, Ustadz. Ada seseorang yang sudah pensiun, dia punya tanah, kemudian dia berniat untuk membangun rumah kos-kosan di tanah itu. Tapi dia tidak punya modal karena dia udah pensiun PNS, nggak punya modal. Jadi dia berniat mau meminjam uang ke bank untuk membangun rumah kos-kosan itu. Gimana itu Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lebih baik tidak punya kos-kosan daripada harus punya kos-kosan terus uangnya pinjam di bank, apalagi sudah pensiun. Kadang-kadang nggak sesuai harapan, Bu. Wah ini tempat strategis ini, dekat kampus ini. Ini kalau tak bangun kos-kosan ini pasti laku ini. Begitu dilaksanakan pinjam di bank, ternyata nggak berkah, nggak laku, Bu. Ya kan? Laku kadang-kadang ada saja halangannya itu. Orangnya kabur, nggak bayar atau macam-macam itu. Jadi bayangannya yang mulus-mulus, yang enak-enak itu nggak terjadi nanti. Tapi yang paling parah nanti umur kan nggak tahu, Bu. Baru mondasi mati ternyata. Dijemput sama Allah. Gimana kalau gitu? Cari langkah selamat. Usaha cari pinjaman yang tidak riba. Ya cari tetangga yang kaya raya. Ngomong dari hati ke hati. Saya menghindari riba, Pak. Saya mau bangun kos-kosan untuk mengisi masa tua saya. Saya nggak mau riba. Gimana kalau Bapak yang bangun? Terserahlah bagaimana cara ngitungnya lah. Yang penting nggak riba. Gitu kan? Pasti ada jalan. Ini Pak Haji ini kaya ini. Temui Pak Haji ini, Bu, coba. Dibantu nanti ya. Jadi saran saya jangan, hindari. Celaka nanti. Kan sudah dibahas tadi. Lebih baik tidak punya kos-kosan daripada punya kos-kosan tapi terjerat riba. Lebih baik tidak punya mobil bagus daripada riba. Punya mobil bekas tapi lunas. Hidup tenang, tidak bayar bunga, tidak bayar hutang gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin.